Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat sore, kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah ini, di dalam ibadah PWK pada hari ini. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, arahkan hati kita, pikiran kita. Kita boleh menerima hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Tuhan. Mari ibu kita sembah Tuhan kita, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Nama-Mu berkuasa, kami sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat kesempatan kami para ibu-ibu PWK di tempat ini, untuk kami boleh menyiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang boleh menyegarkan setiap hati kami, kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang sudah Engkau limpahkan buat kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan, Kau yang pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu, puji Tuhan. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu pada sore hari ini dalam ibadah persekutuan wanita Kristen. Biarlah firman-Mu dapat menjadikan rema dan terang bagi kami yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu menjadikan berkat dan Roh Kudus berkarya, karena tanpa penyertaan-Mu, firman-Mu tidak ada artinya apa-apa. Oleh sebab itu, kami sangat merindukan kuasa daripada firman-Mu, sehingga Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, khususnya ibu-ibu persekutuan wanita Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama ibu-ibu yang dikasihi Tuhan merenungkan firman Tuhan pada ibadah persekutuan wanita Kristen dengan tema
kutemukan kasih Allah. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi di samping Bethesda tersebut. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air dalam kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Dan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kemudian kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilam dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sangat memahami, kita sering mendengarkan cerita bagaimana penyembuhan di kolam Bethesda. Sebagai manusia, kita pasti tidak mau mengalami satu penderitaan tentunya. Entah penderitaan itu karena satu tekanan, baik persoalan ekonomi, mungkin karena tekanan penganiayaan, sakit penyakit, karena penderitaan diakibatkan oleh bencana alam, dan lain sebagainya. Tentu tiap-tiap orang akan berusaha keluar dari penderitaan yang mereka alami. Tapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kenyataan hidup menunjukkan bahwa ada orang-orang yang punya persoalan yang tidak putus-putusnya selesai, bahkan mengalami penderitaan, dan mereka tidak berdaya untuk menghadapi persoalan penderitaan yang mereka alami. Dan cerita di dalam Yohanes ini kita melihat ada orang yang sakit selama 38 tahun. Kalau kita melihat bacaan tadi di dalam Yohanes yang sudah kita baca, sedang mengalami persoalan yang begitu lama mereka alami. Dan orang ini ada di serambi kolam Bethesda. Kita tahu arti Bethesda sendiri artinya adalah rumah belas kasihan atau rumah kemurahan hati. Mengapa disebut demikian? Karena orang-orang ingin sembuh, maka berkumpul di tempat di dekat kolam ini supaya mengalami kesembuhan yang mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Orang-orang yang berada di dekat kolam ini adalah sejumlah orang yang mengalami persoalan yang sangat besar, bahkan mengalami sakit penyakit. Ada orang buta, ada orang lumpuh, dan lain sebagainya, berbagai macam sakit penyakit yang dialami. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami sakit penyakit, apalagi yang begitu lama, tentunya dia juga akan mengalami persoalan-persoalan sosial. Cara berpikir pun juga kadang-kala mengalami persoalan. Sakit penyakit itu sangat mengganggu tubuh jasmani kita.
Sehingga dalam kita melakukan tugas kehidupan sehari-hari, ketika sakit penyakit itu dialami, itu sangat mengganggu sekali. Nah, hal inilah yang dinantikan oleh begitu banyak orang di kolam Bethesda ini. Maka selanjutnya di hadapan mereka sudah ada harapan. Sudah ada sesuatu yang menjanjikan karena mereka ingin sembuh di hadapan kolam Bethesda tersebut. Ketika sewaktu-waktu melihat Tuhan turun tangan untuk menggoncangkan air itu, maka siapa yang lebih dahulu masuk sesudah goncangan air itu, maka ia menjadi sembuh. Maka orang berbondong-bondong mendahului, ingin terlebih dahulu supaya mereka bisa masuk ke kolam itu terlebih dahulu dan akhirnya dia sembuh. Itulah yang mereka harapkan. Mereka menunggu di serambi untuk kesembuhan daripada goncangan kolam Bethesda. Hal itulah yang menjadi harapan begitu banyak orang-orang yang sakit pada waktu itu. Terlebih bagi orang yang menderita sakit selama 38 tahun lamanya. Pasalnya, orang yang sakit selama 38 tahun ini tidak berdaya untuk memenuhi harapannya. Maka ketika Yesus bertanya dan mendekati mereka, maka Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Tetapi apa yang terjadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Kita bisa melihat mereka mengatakan, maka dia tidak lagi menjawab soal keinginan dan harapannya untuk sembuh. Mereka mengatakan, ya Tuhan, aku mau sembuh. Tentunya mereka harus mengatakan demikian. Tetapi dia tidak mengatakan ketika Tuhan, maukah engkau sembuh? Ya, saya mau sembuh. Tapi dia tidak mengatakan demikian. Tapi orang yang sakit selama 38 tahun ini menjawab soal ketidakberdayaan terhadap dirinya. Kemudian orang ini mengatakan demikian kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kalau kita melihat jawaban ini membuktikan ketidakberdayaan seseorang yang mengalami sakit selama 38 tahun. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, memang bukan gambaran perjalanan hidup yang mudah bagi orang ini. Sakit kurang lebih 38 tahun ini sesuatu yang sangat dilematis bagi dia. Tetapi persoalannya tidak ada orang yang sehat yang mau memiliki belas kasihan terhadap orang tersebut untuk menolong masuk ke dalam kolam itu. Inilah yang menjadi persoalan bagi orang tersebut. Sementara untuk berusaha sendiri, dia kalah cepat kepada orang-orang yang lain yang masih bisa berjalan dibandingkan orang yang lumpuh ini selama 38 tahun. Orang ini tidak berdaya, maka tidak heran mereka mengatakan kepada Tuhan, bagaimana saya bisa sembuh? Karena tidak ada orang yang memiliki belas kasihan untuk menolong saya memasukkan di dalam kolam tersebut. Ia dalam keadaan tidak berdaya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Maka kehidupan mereka saya ibaratkan peribahasa itu demikian. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Sekalipun ada harapan di depan ada kolam yang dapat menyembuhkan dia, tetapi mereka tidak mampu karena tidak ada orang yang menolong untuk memasukkan di dalam kolam tersebut. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kehadiran Yesus tidak hanya sekedar memiliki belas kasihan, tetapi dia mengerti dan peduli terhadap ketidakberdayaan orang tersebut. Kemudian Yesus mengatakan dan menyampaikan belas kasihannya kepada orang tersebut. Dan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dicatat di dalam ayat yang ke-8. Ketika ia mengikuti kata-kata Yesus, ketika itu pula ia menjadi sembuh. Bahkan bukan hanya sekedar sembuh, ibu-ibu yang dikasih Tuhan,
tetapi juga mengalami anugerah pengampunan dosa yang datangnya daripada Tuhan. Ayat 14 dicatat demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi lebih buruk." Ini sesuatu anugerah yang luar biasa bagi orang tersebut yang mengalami mukjizat kesembuhan secara jasmani, tetapi juga mengalami pengampunan dosa yang datangnya daripada Tuhan. Sikap Yesus terhadap orang sakit ini sangatlah berbeda dengan sikap-sikap orang Yahudi. Kita bisa melihat orang Yahudi ini menegur orang yang sakit ini karena memikul tilam pada hari Sabat. Ketika mereka tahu bahwa Yesuslah yang menyembuhkan si sakit itu, maka orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus dengan alasan Yesus melanggar ketentuan Sabat. Ini yang menarik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ini menjadi persoalan yang sangat besar kehadiran Yesus. Tetapi Yesus datang kepada orang yang mengalami sakit penyakit ini ternyata tidak hanya sekedar memberikan kesembuhan secara jasmani bagi orang yang mengalami sakit 38 tahun, tapi juga ingin memberikan reformasi kepada orang-orang Yahudi yang hanya legalisme saja mereka melakukan ibadah peragamaan mereka. Bahkan berusaha untuk membunuh Yesus karena seolah-olah melanggar aturan-aturan dalam peribadatan mereka lakukan. Kemudian apa yang mereka hadapi dan Yesus tidak takut. Dan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa ia bekerja seperti Bapa juga bekerja sampai sekarang. Ini sesuatu yang sangat realistis yang Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan memberikan perubahan yang mendasar, memberikan belas kasihan kepada orang yang mengalami sakit penyakit ini. Tapi orang Yahudi menampilkan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang munafik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mereka tidak memahami atas belas kasihan Tuhan ini. Mengapa mereka memprotes yang sakit ini? Karena mereka memikul tilam di hari Sabat. Maka persoalan ini yang mereka lakukan sehingga mereka mencari Yesus bahkan ingin membunuhnya. Inilah sifat-sifat orang-orang Yahudi yang lebih mementingkan aturan-aturan agama seolah-olah dirinya sendiri yang benar dan mereka tidak mengalami sebuah perubahan yang mendasar tentang kehidupan yang berbelas kasihan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang aturan-aturan agama orang-orang Yahudi, mereka tidak memiliki belas kasihan terhadap orang-orang tersebut. Seolah-olah mereka melakukannya seperti apa yang sudah mereka lakukan dalam peraturan-peraturan agama. Hati mereka adalah hati yang tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki kepedulian kepada orang-orang, dan tidak memiliki hati untuk memberikan peri kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mereka tidak menjiwai maksud hari Sabat yang sesungguhnya. Tetapi Yesus tidak takut terhadap hal itu, tidak gentar kepada orang-orang Yahudi, sebab Tuhan Yesus tidak sekedar asal menabrak peraturan-peraturan tentang hari Sabat, tapi justru Yesus mengembalikan aturan tentang Sabat tersebut pada tempat yang sesungguhnya. Bahwa Sabat bukanlah merupakan sesuatu yang membelenggu, tetapi hari Sabat adalah membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Ini bukti nyata yang Tuhan Yesus berikan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita sedang menghadapi persoalan-persoalan yang mendalam, hidup kita merasa tidak berdaya terhadap keadaan yang terjadi seperti yang dialami orang yang mengalami sakit kurang lebih 38 tahun. Maka pada kesempatan sore hari ini kita jangan berputus asa. Kalau kita melihat orang tersebut mengalami sesuatu kekecewaan karena tidak bisa masuk di dalam kolam Bethesda, tetapi hadirnya Yesus memberikan
kehidupan yang baru bagi orang tersebut. Maka kita hari ini tentu harus berharap penuh, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami persoalan, kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang memiliki hati, punya Allah yang memiliki belas kasihan, bahwa kasihnya sungguh luar biasa, maka Allah akan menolong kehidupan kita. Memang kita mungkin berbeda persoalan dengan orang yang mengalami sakit penyakit. Kalau hari ini kita mengalami berbagai persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan-persoalan lain, datanglah kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus menunjukkan sikap hidup kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita diperlukan oleh orang lain. Kalau hari ini ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita, maka kita tidak boleh berpangku tangan. Kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Maka kita diwajibkan menolong orang lain supaya terpancar kasih Kristus di dalam hidup kita. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya apapun keadaan kita hari ini, melalui peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda ini, menjadikan sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Kalau orang lain ditolong, kita orang-orang percaya pun sangat ditolong oleh Tuhan. Dan ketika kita ditolong oleh Tuhan, kita juga diperlukan oleh Tuhan untuk menolong orang lain, supaya orang lain juga dapat menyelesaikan persoalannya. Ada begitu banyak orang yang menjerit hari ini. Ada begitu banyak orang yang minta pertolongan. Apakah para tetangga kita yang dekat, atau saudara kita sendiri, ataupun orang-orang di kantor kita, ataupun siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Karena kita adalah hadir menjadi utusan Tuhan. Maka ketika kita mampu menolong orang lain, maka kita dapat merasakan kasih Allah itu di dalam diri kita, dan orang lain juga dapat merasakan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Karena Allah itu setia, Allah itu terus menolong kehidupan kita. Berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Yesus, maka kehidupan kita akan ditolong oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat ibu-ibu semua pada kesempatan sore hari ini. Saya percaya kita dimampukan Tuhan menolong orang lain karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan contoh kepada kita berkaitan orang yang ditolong Tuhan, yang mengalami sakit 38 tahun, sekalipun mereka tidak berdaya, tetapi mereka mendapatkan pertolongan yang di luar mereka sadari, yaitu hadirnya Yesus. Oleh sebab itu, mari kita mengundang Yesus di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, supaya kehadiran Tuhan Yesus dapat memberikan pertolongan kehidupan kita dan kita mampu menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami sebagai ibu-ibu di rumah kami masing-masing menjadi ibu-ibu yang bijak, menjadi ibu-ibu yang diberikan hikmat daripada Tuhan untuk kami boleh menjadi seorang ibu yang baik. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan persembahan ini agar boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji, termulia nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya ajak ibu-ibu semua untuk kita boleh bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada saat sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengar.
Ajar kami bukan hanya senang untuk mendengar ya Tuhan, tetapi kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menutup ibadah kami pada saat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.